Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Maya di pelajaran IPA. Kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang pencemaran lingkungan. Seperti yang kalian lihat di gambar, banyak sekali penumpukan sampah di perkotaan, berserakan di laut, lalu udara juga sudah tidak bersih lagi karena terdapat banyak sekali asap hasil pembuangan gas pabrik ataupun gas kendaraan bermotor. Nah, di materi ini apa saja yang akan dibahas? Yuk kita simak. Pencemaran yaitu penambahan zat ke dalam lingkungan hidup dalam jumlah banyak sebagai aktivitas manusia atau faktor alam dan bersifat merugikan. Bahan penyebab polusi atau pencemaran disebut juga polutan. Kategori polutan jika jumlahnya melebihi jumlah normal, berada pada tempat yang tidak semestinya, dan berada pada waktu yang tidak tepat. Jenis pencemaran ada 3. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Kita bahas satu persatu ya. Pencemaran air. Kita bahas dampaknya dulu ya. Di antaranya ada penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemakatan hayati, mengganggu pemandangan, dan mempercepat kerusakan benda. Apa sih penyebab dari pencemaran air? 3. Yang pertama, limbah industri. Kegiatan industri menghasilkan produk yang tidak terpakai, yaitu limbah. Air limbah industri biasanya mengandung zat yang berbahaya, seperti terlihat pada gambar. Penyebab yang kedua yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari kegiatan perumahan, pasar, perkantoran, ataupun penginapan. Limbah rumah tangga biasanya berupa bahan organik, anorganik, dan B3, bahan berbahaya beracun. Untuk sebagian orang yang tingkat kesadarannya rendah, orang tersebut akan membuang sampah ke sungai yang terdekat dengan pemukiman. Dan alhasil seperti ini, terjadi pencemaran air yang sangat fatal. Penyebab yang ketiga yaitu limbah pertanian. Kalau kalian lihat di foto, gambar itu gambar apa sih? Apakah gambar daratan? Bukan, itu adalah gambar danau yang permukaannya tertutup oleh alga yang berwarna hijau. Kok bisa seperti itu? Oke, kita bahas ya. Fenomena eutrofikasi, yaitu pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien berlebih ke dalam ekosistem air. Fenomena eutrofikasi biasa juga disebut dengan blooming alga atau ledakan populasi alga, di mana alga terdapat banyak sekali di permukaan air. Mekanismenya kurang lebih seperti ini. Nutrien berlebih yang berasal dari pupuk pertanian akan menjadi nutrisi tersendiri bagi alga, sehingga mengakibatkan pertumbuhan alga yang tidak terkendali. Hal ini jelas mengakibatkan kerugian. Salah satunya adalah pertumbuhan ikan dan organisme yang ada di dalam air tersebut menjadi terhambat. Mengapa? Karena mereka kekurangan asupan sinar matahari dan gas oksigen yang tertutup oleh alga yang berada di permukaan. Ya, nah ini biasanya penyebab dari limbah pertanian. Kita ke penanggulangannya. Penanggulangan tadi ada 3. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi yaitu kolam dangkal buatan manusia yang menggunakan proses fisik dan biologis untuk mengurangi kandungan bahan. Kolamnya terdiri dari 3. Yang paling atas bisa kalian lihat. Yang pertama ada anaerobik, fakultatif, dan aerobik naturasi. Untuk kolam fakultatif berfungsi sebagai pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat.
Dan kalau fungsi dari kolam aerobik maturasi yaitu untuk pemusnahan mikroorganisme patogen ya. Jadi kolam stabilisasi ini pemurnian air yang cukup sederhana dan bisa dilakukan oleh home industri. Yang ketiga yaitu menggunakan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Ada 3 proses dalam IPAL. Proses yang pertama atau primary treatment, primary sedimentation tank, berfungsi untuk memisahkan zat cair dan padat menggunakan saringan dan bak sedimentasi. Kemudian secondary treatment atau tahap kedua yaitu mengendapkan, menghilangkan koloid dan menstabilisasi zat organik dalam limbah. Tahap ketiga atau chlorine tank yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara khususnya nitrat atau fosfat. Penambahan klor sendiri untuk memusnahkan organisme patogen. Baik, sekarang kita ke penanggulangan yang ketiga. Ini penanggulangan yang betul-betul bisa kita aplikasikan sendiri ya di rumah. Yang pertama dari Exectra adalah recycler atau daur ulang, yaitu untuk sampah yang dapat terurai dan dapat diolah menjadi hal yang bermanfaat. Contohnya tuh hasil olahan rumah tangga yang diolah menjadi pupuk kompos. Kemudian ada reuse atau penggunaan ulang. Untuk sampah yang tidak dapat diurai seperti botol plastik ini dapat digunakan kembali menjadi pot-pot cantik seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu reduce atau pengurangan. Nah, kalau ini melakukan penghematan seperti membawa kantong belanja kalau saat kita mau belanja, jadi nggak pakai kantong plastik atau less plastik. Yang terakhir yaitu repair atau pemeliharaan. Kalau ini sudah jelas, kalian menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Bisa ya kalau yang ini dilakukan. Oke, kita lanjut ke pencemaran udara. Yang pertama, kita akan bahas penyebabnya. Ada aktivitas alam, contohnya gunung meletus yang menghasilkan abu vulkanik. Lalu ada aktivitas manusia, yaitu ada asap pabrik dan asap dari kendaraan bermotor. Dampak dari pencemaran udara ada berbagai macam, ada gangguan kesehatan, efek rumah kaca, pencemaran gas karbon monoksida, hujan asam, dan ozon berlubang. Kita bahas satu persatu ya untuk dampak dari pencemaran udara. Efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang berlebihan di atmosfer akan menghalangi panas matahari dari bumi sehingga terjebak di atmosfer yang akan mengakibatkan pemanasan global. Sedikit mekanismenya Bu Maya jelaskan ya. Jadi, matahari menyinari bumi. Nah, panas matahari diserap oleh bumi sehingga suhu bumi menjadi hangat. Tapi lama-kelamaan suhu bumi akan meningkat menjadi panas. Nah, ketika suhu bumi meningkat, biasanya yang dilakukan oleh bumi adalah mengembalikan lagi panas tersebut ke luar angkasa seperti diarahkan di panah nomor 3. Nah, tapi karena adanya tadi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya yang dikeluarkan oleh asap pabrik dan asap kendaraan bermotor, mereka ini membentuk lapisan di atmosfer sehingga harusnya panasnya itu keluar seperti panah nomor 3, tapi ini malah dipantulkan kembali seperti panah nomor 4. Karena panasnya dipantulkan kembali, walhasil panas bumi menjadi semakin tinggi. Nah, ujung-ujungnya adalah pemanasan global, ya.
Peningkatan suhu bumi akan berdampak pada perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan mencairnya es di daerah kutub. Seperti yang kalian lihat pada gambar. Ini kejadian pada tahun 2020 kemarin ya. Kejadiannya yaitu pecahnya bongkahan es di Antartika dekat perbatasan utara Kanada. Dia terbelah kemudian mencair ya. Oke. Kita ke dampak pencemaran udara selanjutnya yaitu hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang mempunyai tingkat keasaman sekitar 5,7. Dampaknya akan banyak ikan mati, pertumbuhan akar menjadi lambat, membuat besi jadi cepat berkarat, dan menyebabkan manusia terkena penyakit kulit. Prosesnya seperti hujan biasa, di mana ketika matahari menyinari lautan, maka permukaan air laut akan terevaporasi atau menguap. Uap air akan ditangkap oleh awan, kemudian awan bergerak digerakkan oleh angin. Ketika uap air yang ada di awan bertemu dengan gas-gas yang dikeluarkan oleh asap-asap pabrik dan asap kendaraan bermotor, maka air ini sudah tidak murni lagi, melainkan akan mengandung asam, membentuk H2SO4 dan HNO3 seperti tanda panah. Nah, karena airnya sudah tidak murni lagi, maka air hujan pun yang diturunkan itu air hujan yang mengandung asam yang mempunyai dampak yang tadi Bu Maya sudah sebutkan. Ini adalah dampak berikutnya, yaitu ozon berlubang. Apa sih ozon itu? Lapisan ozon itu adanya di atmosfer dan dia berfungsi sebagai penyerap radiasi sinar UV, sinar ultraviolet matahari yang sangat berbahaya bagi manusia. Ozon adalah molekul O3 atau O-nya ada 3. Berlubangnya ozon disebabkan oleh CO2 atau karbon dioksida yang sangat banyak terakumulasi di atmosfer. Dan juga adanya zat CFC, masih ingat? Klorofluorokarbon, zat yang dikeluarkan oleh AC ataupun kulkas. Kalian bisa lihat ya di gambar penampakan lapisan ozon dari tahun 81 sampai tahun 2006. 2006 lubangnya sudah sangat besar dan kita nggak tahu ini 2021 gitu ya. Nah, jadi kita harus lebih waspada dan melakukan hal-hal yang fungsinya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke, sekarang kita masuk ke pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah, yang pertama ada limbah domestik atau limbah rumah tangga, limbah domestik. Kalian bisa lihat ya, limbah domestik itu berupa limbah padat dan limbah air. Limbah padat biasanya merupakan senyawa anorganik yang tidak dapat diuraikan mikroorganisme seperti plastik, keramik, kaleng, pampers, atau kalau enggak apa tuh yang bekas makanan tuh styrofoam. Nah, itu sangat berbahaya sekali karena tidak bisa diurai oleh mikroorganisme. Kemudian dari limbah industri. Limbah padat industri biasanya dari sisa pengolahan pabrik gula, pabrik kertas, ataupun pengawetan seperti yang terlihat pada gambar. Penyebab yang ketiga adalah limbah pertanian. Nah, biasanya karena pengetahuan petani kurang, pemakaian pupuk pun menjadi berlebih, mengakibatkan merusak struktur tanah, sehingga kesuburan tanah pun berkurang. Jadi pemakaian pupuk pun harus sesuai dengan aturan, karena berlebihan pun malah jadi tidak bagus. Selain merusak tanah, juga merusak perairan, seperti fenomena eutrofikasi. Masih ingat kan? Oke, lalu dampaknya gangguan kesehatan, tanah menjadi tidak subur. Banyak juga terjadi longsor seperti bencana yang sedang terjadi ya pada kita. Nah, penanggulannya seperti apa sih? Penanggulan sederhananya bisa dilakukan dengan remediasi atau bioremediasi.
Mediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Lalu bioremediasi adalah pembersihan pencemaran tanah menggunakan mikroorganisme, baik itu jamur ataupun bakteri. Proses ini bertujuan memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Oke, baik anak-anak, demikian penjelasan sederhana tentang pencemaran lingkungan. Untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa buka bukunya. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa kalian pahami dan membuka sedikit wawasan kalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bu Maya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.